Ada sekitar 600.000 masjid. Kalau umat Islam di Indonesia katakanlah berjumlah 160 juta jiwa, maka setiap masjid seharusnya dipenuhi oleh 250 jamaah. Tapi kalau kita berkaca ke masjid-masjid yang ada saat ini, ya masjid kita saja ya, ada tidak 250? Lebih ya? Lebih kayaknya, amin. Di dalam umat Islam, itu umat Islam adalah mereka tidak dekat dengan masjid. Dan jangan mimpi kita bisa memperbaiki keadaan kaum muslimin, bangsa ini, bahkan dunia ini, tanpa mengawalinya dari masjid. Tanpa mengawalinya dari masjid. Sebab segala perbaikan itu bisa dimulai dari masjid. Tapi sebagian kaum muslimin ada yang tidak ke masjid karena malas, karena senang sekali dikencingi oleh setan telinganya, ya kan? Kan begitu di hadisnya kan, orang yang nggak bisa bangun pagi itu sebenarnya sedang dikencingi oleh setan. Itu nyata ya, mungkin nggak mau pesing aja kali ya. Sebagian mungkin hasad, iri hati, dengki. Sebagian lain mungkin merasa berbeda mazhab, padahal yang benar yang ada adalah malas masjid ya. Jadi kalau orang yang berilmu, dia tahu berbeda mazhab, pasti dia tetap ke masjid, nggak ada masalah mungkin, begitu ya, nggak ada masalah. Karena anjuran ke masjid bersifat umum. Walaupun kita dapati fakta kaum muslimin berpecah belah, tetapi ke masjid ada satu hal yang pasti. Coba, walaupun mereka berbeda mazhab, ya ada yang mazhab ini, mazhab itu, yang aliran ini, tarekat itu ya. Kalau haji di mana Pak? Mekah, Madinah, gitu kan? Nggak ada istilah, oh itu Wahabi, itu Hambali di sana. Jadi nggak berangkat haji, enggak. Jadi perhatikan Masjid Nabawi dan Al-Haram, ya, masjid di Mekah, Masjidil Haram. Semua mazhab datang ke situ, semua berkumpul di situ untuk menunaikan tawaf, umroh, haji, gitu kan. Dan berpecah belah seperti zaman dahulu sekitar abad ke-18 ketika di Masjidil Haram, Pak, saya pernah cerita di sini. Itu sholat itu ada gelombang-gelombangnya. Jadi nggak mau mereka berbangun beda mazhab. Dulu gitu Pak. Yang bingung maghrib. Kenapa bingung? Wah, dia pendek, ya kan? Akhirnya terpaksa lah, ya. Sebagian pindah mazhab, gitu ya. Nah, ini semua diberesi oleh pemerintah Saudi Arabia, dijadikan satu. Dulu begitu zaman Nabi nggak pernah bisa-bisa, ya. Oh, imamnya sama, baca surah juga, cuma perbedaan-perbedaan yang saya pikir mesti masalah furu'iyah, ya. Ini masalah-masalah akidah, ya. Allah, maka itu menjadi tugas kita untuk memakmurkan masjid, dan menjadi tugas bapak-bapak semua untuk mendidik anak-anak kita juga dekat dengan masjid ya. Terkait dengan memakmurkan masjid, mana kita masih membahas tentang ya adabul masajid, adab-adab terkait dengan masjid. Kenapa yang dipelajari adab-adabnya bukan fikihnya? Karena hal pertama yang perlu kita pahami terhadap sesuatu adalah adabnya. Jadi bapak-bapak harus memperbaiki adab dan sikap terhadap masjid, sebagaimana bapak-bapak harus memperbaiki adab dan sikap diri sendiri. Karena memperbaiki adab, sikap, kelakuan, akhlak itu butuh waktu bertahun-tahun. Kalau bapak-bapak ingin pandai nahwu shoroh, tinggal belajar 1 bulan pintar. Bapak-bapak ingin bisa bahasa Arab, 3 bulan tinggal di Yordan bisa bahasa Arab. Tapi kalau kelakuan, adab, habit, kebiasaan, akhlak nggak bisa sekejap. Butuh waktu bertahun-tahun, ya. Makanya ada orang rajin ke masjid tapi sama istri galak terus. Itu adabnya memang harus terus dikikis. Ya dengan cara dia pergi ke masjid. Dan adab masjid diperhatikan. Dulu ketika Imam Asy-Syafi'i dituntun oleh ibundanya untuk ngaji kepada Imam Malik di Madinah, ya masih kecil, mungkin sepantaran anak saya yang 5 tahun, dituntun pergi ke masjid oleh ibunya untuk ngaji sama Imam Malik, murid Imam Malik. Apa pesan ibunya kepada Imam Asy-Syafi'i? Nah, jangan kamu perhatikan apapun di majelis itu. Jangan perhatikan apapun di majelis itu, kecuali perhatikan saja bagaimana adab dari Imam Malik. Bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia tenang, bagaimana cara dia menyampaikan hadis
Sa'di, bagaimana cara dia bergaul, perhatikan itu saja. Itu pesannya. Penting gitu Pak. Anak-anak kita sekarang banyak hafalannya ya Pak, tapi adabnya nggak dibetulin. Ini nggak beres. Jadi mempelajari adab sebenarnya didahulukan daripada mempelajari ilmu Pak. Majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah terdiri dari 5.000 orang, kurang lebih 5.000 orang tercatat oleh sejarah. Dari 5.000 orang itu hanya 500 orang yang mencatat. Hadisnya disampaikan dicatat, hanya 500 orang. Sisanya ngapain Pak? Sisanya adalah hanya memperhatikan adab dan akhlak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Sepintar apapun, juara kelas, berprestasi ya Pak ya. Tapi kalau sama kita ngelawan enak nggak? Nggak enak Pak. Makanya adab dulu betulin. Adab perhatikan, luruskan. Ya, adab terhadap orang tua, perhatikan adabnya. Itu penting Pak. Kalau ilmu mah bisa, kadang-kadang dia nggak berilmu bisa jadi orang kaya Pak. Tapi adabnya baik sehingga dipercaya orang lain, jadi pedagang sukses. Ilmunya nggak seberapa, tapi adabnya bagus, jujur, ya kan? Kalau ingin meraih hanya dunia, gitu kan? Tapi adab bukan masalah dunia aja Pak, juga masalah akhirat. Dan yang menyelamatkan manusia paling banyak di akhirat adalah masalah adab. Ingat, seorang pelacur yang tiap hari berzina, pelacurnya dosanya nggak bisa dihitung lah, dosanya banyak. Dia punya adab-adabnya apa Pak? Memberi minum kepada seekor anjing, ini kan adab, kasih sayang terhadap sesama makhluk. Maka ketika itu Allah berikan hidayah untuk taubat kepadanya. Masya Allah. Makanya Nabi bilang, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di dunia, di atas bumi, maka yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Adab. Dan adab ini mendidik kita untuk punya empati terhadap orang lain. Sekarang kita masuk adab yang ke-6. Adabul lagwu fil masjid. Adabul lagwu fil masjid. Tidak boleh berbuat sia-sia di dalam masjid. Termasuk berbicara yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, yang ngobrolin masalah yang tidak berhubungan dengan ibadah, dengan kemaslahatan kaum muslimin, itu tidak boleh. Ya, ngomongin pertandingan sepak bola itu nggak berfaedah. Ya, ngomongin Persib mendatangkan Michael Essien itu nggak berfaedah. Jadi masih nggak berfaedah. Ya, itu meninggalkan semua perbuatan itu. Termasuk tidak berbicara keras di dalam masjid. Ya, atau tidak berbicara melainkan dari urusan agama saja. Intinya tidak boleh berbuat sia-sia di dalam masjid. Kalau ingin berada di masjid, berdiam diri di masjid, maka lakukan ibadah minimal, yaitu sholat 2 rakaat. Setelahnya mau tidur ya silakan. Yang mau beristirahat silakan. Tapi jangan lakukan hal sia-sia di masjid. Apalagi buka handphone, lalu jawab TikTok sama WhatsApp gitu ya di masjid. Cuma nunggu waktu sholat itu berbeda. Apalagi main game, wah gawat lagi. Karena itu Nabi SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang hamba adalah dia menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat buat dirinya. Tanda seorang muslim yang baik adalah dia menjauhi yang tidak bermanfaat. Jangan menjauhi. Ya, kecuali ketika dia sedang bersantai gitu kan, sedang istirahat, maka bolehlah reklam, membuka handphone segala macam. Ya, kalau di masjid terutama jangan lakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah dikatakan seorang pendusta, yaitu orang yang menyampaikan semua yang dia dengar. Hari ini Pak, kalau kita dapat BC dari orang lain, kita belum selesai baca BC-nya kan di WhatsApp, langsung kita copy paste ke grup yang lain. Ya enggak? Padahal dia sendiri mungkin belum baca. Sehari bisa 6 kali BC Pak. Coba. Ini salah satu ciri orang pendusta kata Rasulullah SAW adalah menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Dengar keluar lagi, dengar disampaikan lagi, dan belum tentu benar. Makanya hoax penculikan anak saat ini kan sudah luar biasa kan. Dan itu sudah dinyatakan sebagai hoax oleh kepolisian. Masa kita nggak percaya? Gitu kan? Sehingga ibu-ibu meninggalkan taklim, alasannya anak harus dijagain di sekolah. Jadi dia jagain 24 jam, kalau penculikan terjadi, tentu aja terjadi kalau Allah kehendaki ya. Artinya
artinya setelah kita ikhtiar harus tawakal kepada Allah, gitu ya. Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Baik, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh adalah adamut taqadul masajid turuq. Tidak menjadikan masjid sebagai tempat lalu lalang, tempat lewat saja, numpang lewat saja, ya, tanpa melakukan sholat 2 rakaat, atau menjadikan masjid sebagai tempat wisata, ya kan? Karena sudah terjadi kan, ibu-ibu berbondong-bondong nyewa bis segala, kemudian patungan bikin seragam, buat gimana Pak? Buat ke Kuba Mas. Nggak dilarang, tapi sampai di sana bukan cuma selfie, tapi sholat minimalnya 2 rakaat. Makanya Raja Salman ke masjid, Raja Salman hafizahullah, semoga Allah menjaganya, ke masjid Istiqlal itu setelah segala macam seremonial beliau sholat 2 rakaat. Jadi kalau sedang beristirahat di masjid, sholat dulu 2 rakaat. Jangan sampai cuma lalu lalang saja. Ya, ada pedagang istirahat di masjid nggak dilarang, bagus istirahat di situ, ada beberapa dia tiduran, sholat dulu 2 rakaat. Ya, sholat dulu 2 rakaat. Apalagi kalau azan sudah berkumandang, waktu belum azan dia istirahat, pas azan dia kabur. Ada yang gitu Pak? Banyak. Ini dosa Pak, haram sekali Pak. Haram. Kalau azan sudah berkumandang, nggak boleh dia tinggalkan masjid, harus sholat berjamaah, nggak boleh. Ya, jangan sampai yang terjadi seperti ini. Jadi cuma tempat wisata, cuma tempat lalu lalang, itu nggak boleh. Makanya kan Pak, kita memperbanyak sholat 2 rakaat dimanapun. Bapak-bapak kalau perjalanan ke Medan misalnya 3 hari 3 malam pakai bis, kan sholatnya di mana-mana ya Pak ya. Itu jangan sia-siakan kesempatan itu, sholat di berbagai tempat, ya. Supaya apa? Supaya memperbanyak, saya ulangi, supaya memperbanyak bekas tapak sujud kita di bumi Allah sebanyak-banyaknya. Makanya bapak-bapak kalau habis sholat wajib mau sholat sunnah biasanya suka pindah tempat. Salah satu hikmahnya adalah supaya makin banyak saksi di bumi ini, di tanah ini, yang menempatkan dahi bapak-bapak untuk bersujud kepada Allah. Itu salah satu hikmahnya. Makanya habis sholat sunnah, kalau mau tambah sholat sunnah lagi, pindah tempat. Itu salah satu hikmahnya, memperbanyak tapak bekas dahi kita di muka bumi ini untuk bersujud. Sebab itu akan jadi saksi di yaumil qiyamah. Nabi SAW bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah an yamurra rajul fil masjid la yusalli fihi rak'atain wa la yusallima ar-rajulu illa ala man ya'rif. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang melewati masjid namun tidak sholat 2 rakaat di dalamnya. Sudah terjadi hari ini. Dan seseorang tidak memberi salam kecuali pada orang yang dikenalnya saja. Juga sudah terjadi hari ini. Bahkan ketemuan di masjid, udah jelas dia mau sholat muslim, nggak ngucapin salam kalau ketemu. Ucapkan salam. Security tahu kita muslim, ucapkan salam. Setiap kali bertemu ucapkan salam. Kalau tahu dia muslim, kalau tahu dia adalah muslim, dia ucapkan salam. Ini tanda-tanda hari kiamat sudah terjadi, menunjukkan kiamat sudah dekat. Orang mengucapkan salam hanya pada orang yang dikenal saja. Padahal sudah jelas-jelas pakai kopea, sudah jelas-jelas pakai sarung dan baju koko, tidak mengucapkan salam. Ya, wallahu a'lam. Juga tentu saja melewati masjid namun tidak sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian hadis yang lain, man iqtirabis sa'ah an yural hilalu qabla fayuqalu li lailatain wa an tuttakhadhal masajidu turqa wa an yadhhara mautul faj'ah. Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah hilal awal bulan terlihat lebih besar, ya, lebih cepat sehingga dikatakan bahwa malam pertama sebagai malam kedua. Yang kedua, masjid dijadikan tempat lalu lalang. Dan yang ketiga, sering terjadi kematian tiba-tiba. Tanda dekatnya hari kiamat. Jadi hilal tanggal 1 yang harusnya masih kecil ya Pak ya, hilalnya masih tipis.
Coba perhatikan, kalau sekarang hilalnya sudah seperti tanggal 3 dan tanggal 5, berarti itu dekat hari kiamat. Hilalnya cepat sekali nih. Sehingga kelihatan tanggal 1 seperti tanggal 3, atau tanggal 3 seperti tanggal 5. Yang kedua, yang lewat di masjid cuma lalu lalang saja, tidak sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian sering terjadi kematian tiba-tiba. Hari ini sudah terjadi. Jadi udah dekat banget kiamat, Pak. Makanya punya utang cepat lunasi utang, ya. Yang belum berangkat ke 2 masjid itu juga tahap nabung berangkat ke sana. Jangan nungguin renovasi rumah, Pak. Berangkat dulu sama istri, ya. Biar biar jangan sampai tanda-tanda kiamat semakin banyak, kemudian Imam Mahdi keluar, itu sudah nggak ada kesempatan, sudah perang yang terjadi akhir zaman, ya Allah. Dan kita sekarang ada di periode keempat, tuh, Pak. Ingat. Dari 5 periode umat Islam kaum muslimin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita sudah ada di periode keempat. Sehingga periode kelima tinggal sebentar lagi. Sebentar lagi, Pak. Insya Allah sebentar lagi. Sebentarnya kapan? Bisa setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, saya nggak tahu. Tapi tanda itu sudah semakin banyak dan semakin terang. Baik, selanjutnya adab yang ke-8. Ta'liqul qalbi bil masajid, yaitu mengaitkan hati dengan masjid. Selalu mengikat hati dengan masjid. Pak, dimanapun kita berada, selalu ingat waktu sholat dan berjamaah di masjid atau musola. Kalau di kantor mungkin musola, kalau di jalan bisa masjid. Ingatkan hati untuk sholat. Kalau sudah itu yang terjadi, orang selalu terikat hatinya dengan masjid, maka dia masuk 1 dari 7 golongan manusia yang pada hari kiamat akan mendapat naungan Allah. Dhillullah. Jadi di hari kiamat, Pak, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, nggak ada perlindungan. Semua manusia dalam keadaan yakhafuna tataqallabu fihil qulub wal absar. Dalam keadaan hati dan pandangan berguncang. Ya. Itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan hanya 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, perlindungan. Artinya apa? Ketika manusia pada ketakutan, dia nyaman, Pak. Nyaman dia. Dapat perlindungan, naungan dari Allah. Ada 7 golongan. Yang pertama, seorang imam yang adil, al-imamul adil, imam yang adil. Baik imam negara, imam provinsi, imam kecamatan, imam kelurahan, imam di RW, imam di RT, imam di keluarga. Bahkan imam untuk diri sendiri, imam yang adil. Ya, imam yang adil. Pembahasannya panjang. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita dari kecil sudah terbiasa ke masjid. Berbahagia orang seperti itu. Hatinya dari kecil sudah terikat selalu dengan masjid. Makanya senang kalau lihat anak muda yang rajin ke masjid, gitu ya. Dan dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini dia, seorang lelaki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini termasuk di dalamnya, ya. Amin ya rabbal alamin. Lebih khusus kepada para takmir yang selalu mengurusi masjid, ya. Pak Adi, Pak Heru, Pak Ahmad hari ini nggak datang, ya. Dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu dan berpisah karena Allah. Suami dan istri misalnya. Itu kalau dia setia karena Allah menikah, kemudian berpisah juga karena Allah. Maksudnya berpisah itu suaminya berangkat kerja, bukan berpisah cerai, ya. Itu mereka termasuk yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak berbuat mesum oleh wanita yang berkedudukan tinggi, juga cantik. Lalu dia berkata, akhafullah, aku takut kepada Allah. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam banyak hikmah di balik kejadian itu, ya. Beliau seorang budak belia, diajak berzina oleh tuannya yang nggak ada orang ketika itu, ya. Perdana menterinya lagi nggak ada di rumah, gitu kan. Nah, ini juga mungkin satu waktu menimpa orang di zaman sekarang, ya. Diajak berzina oleh wanita cantik berkedudukan tinggi, dibayarin hotelnya, dia tinggal datang aja, nggak ada yang kenal. Maka kalau dia katakan akhafullah, ana akhafullah, aku takut kepada Allah, maka ini termasuk orang yang mendapat naungan Allah. Kemudian yang keenam, laki-laki yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya nggak tahu yang dikasih oleh tangan kanan.
Makanya ada orang kalau sedekah suka begini ya. Suka begini, mungkin dia salah satunya supaya nggak ketahuan sama orang lain. Itu seolah-olah tangan kirinya nggak tahu bahwa tangan kanannya lagi sedekah. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi supaya orang nggak lihat. Takut dia pamer, takut dia jadi hilang pahalanya kan ingin dipuji, gitu kan. Tapi di lain waktu kita juga boleh bersedekah secara terang-terangan, ya. Sirron wa alaniyah, dalam Al-Quran disebutkan sirron wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan boleh sedekah. Terang-terangan tentu maksudnya adalah dalam rangka supaya orang lain ikut sedekah. Baik, kemudian yang ketujuh, seorang lelaki yang berzikir dalam kesendirian lalu meneteslah air matanya. Mudah-mudahan kita pernah terjadi pada kita ya, lagi sendiri kemudian berzikir kepada Allah, ingat dosa, ingat kewajiban yang dilalaikan, lalu tiba-tiba menetes air mata. Maka ini termasuk orang yang mendapat naungan Allah. Kalau lagi sendiri kemudian nggak menangis, usahakan untuk menangis. Usahakan untuk menangis. Caranya menangis gampang Pak. Kalau segala cara udah mentok, paling nggak ingat dua hal. Ya salah satunya aja boleh. Pertama ingat orang tua. Biasanya kalau ingat orang tua suka nangis. Ingat orang tua. Ingat betapa banyak kita belum melakukan apa-apa buat orang tua kita. Belum pernah mengganti kesedihannya dengan kebahagiaan, air matanya dengan kesenangan, kemiskinannya dengan kekayaan. Ingat itu Pak. Bisa nangis insya Allah. Yang kedua, kalau ingat orang tua masih tetap juga nggak menangis, ingat anak. Anak kita menjadi apa ke depan? Rasa-rasanya bapak-bapak sesukses apapun, kalau anaknya ternyata nggak dekat dengan Allah, nggak soleh, ya rasa-rasanya percuma pencapaian kita di dalam dunia ini. Coba, yang seusia kita yang sudah pada kerja ini, kita kerja untuk siapa sih? Untuk diri kita bukan sebenarnya. Yang kepikiran diri kita kan sekarang ini adalah bagaimana mendidik anak-anak supaya mandiri dan soleh, gitu kan? Rasa-rasanya sia-sia semua pencapaian kita di dalam dunia ini kalau anak kita nggak jadi apa-apa. Anak kita sholat dilalaikan, anak kita nggak bisa baca Quran. Rasa-rasanya percuma lah bapak-bapak punya mobil, punya rumah, punya tabungan banyak, punya jabatan tinggi, dia punya karir melesat, kalau anak-anak ternyata tidak seperti harapan kita semua. Ya Allah. Baik, mengaitkan hati kepada masjid. Ada hadis yang agak panjang, tapi saya akan bacakan sebagai penutup dari taklim kita hari ini. Hadis ini dibawakan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, termasuk hadis yang sahih. Tercatat dalam kitab Sahihul Jami' nomor 59, bahwa Nabi SAW pernah berkata begini Pak. Rabbu tabaraka wa ta'ala mendatangiku pada suatu malam dalam bentuk yang paling indah. Ini hadisnya mungkin terdengar muskilah ya. Allah datang kepada Rasulullah dalam bentuk yang paling indah, lalu bertanya, ya Muhammad, apakah engkau tahu tentang perkara apa malaikat di langit berselisih, berbeda pendapat, berdebat malaikat, ya. Kemudian Allah meletakkan tangannya di atas kedua pundakku hingga terasa dingin di dadaku. Kemudian serta-merta aku pun mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Lalu Allah bertanya lagi, ya Muhammad, apakah engkau mengetahui tentang masalah apa malaikat berdebat di atas langit? Dijawab, ya aku mengetahuinya setelah kejadian tadi. Nah, fil kafarat wad darajat, yaitu dalam masalah kafarat, penghapusan dosa, dan darajat. Darajat itu naik derajat seorang hamba. Masalah berapa diampuni dosanya, berapa naik derajat, itu malaikat berdebat. Si fulan, oh enggak, dia harusnya dosanya cuma 100 dibuang, 150, 200, berdebat malaikat. Yang satu lagi berdebat, oh derajatnya harus naik 10 tingkat, cuma 3 tingkat, tidak 50 tingkat, berdebat malaikat. Masalah kafarat dan darajat. Kemudian Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, wal kafaratul muktu fil masajid ba'da sholawati wal masyu 'alal aqdami ila al jamaah wal isbaghul wudu'i fil makarih, yaitu kafarat penghapusan dosa untuk orang yang berdiam di masjid setelah sholat, i'tikaf, menunggu waktu sholat lain kalau dia nggak ada kegiatan ketika itu.
Tapi kalau ada kesibukan dan itu hukumnya wajib, tinggalkan. Ya, menunggu ya berdiam diri di masjid setelah sholat. Tentu saja maksudnya yang paling utama adalah jangan Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas salam. Baca zikir selesai sholat, jangan langsung kabur. Ya, apalagi tahu ada taklim hari Sabtu buru-buru keluar, kan? Ya, diam dulu di masjid, gitu kan? Ya, diam dulu di masjid. Ya kalau ini misalnya ini tidak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Ingat kalimatnya. Wal masyu, berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Kecuali masjidnya jauh. Boleh pakai motor, boleh pakai mobil. Tapi masjid kan di depan mata. Yang memperbanyak langkah ke masjid termasuk hal yang bagus. Ya, jadi berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Itu malaikat berdebat tentang jumlah pahalanya. Mungkin malaikat yang satu bilang, oh dia kan waktu langkah pertama agak pendek, yang kedua agak panjang. Berdebat malaikat. Kemudian yang ketiga adalah isbalul wudu fil makan, menyempurnakan wudu ketika saat-saat yang sulit. Apa saat yang sulit? Lagi dingin. Itu kan kalau wudu pengennya buru-buru ya, karena kedinginan. Yang kedua lagi sakit, ya kan? Lagi sakit kedinginan tuh, wah kalau kena air begini. Tapi menyempurnakan wudu, dan menyempurnakan itu nggak harus banyak loh Pak. Yang dimaksud menyempurnakan nggak harus banyak airnya. Kalau banyak airnya buat yang sakit juga nggak bagus kan? Menyempurnakan itu membuatnya rata, sempurna. Kalau harus mengalirkan air di tangan, ada mengalirkan, ada mengusap kan? Karena kita belajar wudu di sini tamat. Ada mengalirkan air, ya sampai dialirkan, termasuk muka. Ada yang cuma mengusap itu jangan kepala Pak, jangan ambil airnya belakang. Itu bukan mengusap. Mengusap itu untuk kepala ketika berwudu adalah tangan dibasahi, sekedar basah, lalu dijatuhkan begini biar airnya jatuh, nggak ditumpulin, baru usap kepalanya. Itu yang benar untuk mengusap kepala. Kalau kita saking pengen sepertinya dikumpulin ya, nah itu sebenarnya tidak sesuai dengan teori wudu. Ada mengusap, ada mengalirkan air. Itu menyempurnakan namanya. Ya kalau lagi siang hari wudunya lagi siang hari panas, lagi puasa pula, lapar pula, itu wudu sempurna udah pasti ya. Wah, sempurna wudunya. Memang dia lagi panasan gitu kan. Tapi coba pas bangun jam 2 malam setengah 3 sholat tahajud, dingin, kamar AC, selimut hangat, ya kasur empuk, istri cantik, gitu kan? Wah, tambah besarnya bangun gitu kan? Tapi ketika Bapak putuskan bangun lalu menyempurnakan wudu, pahalanya lebih besar dibandingkan wudu siang hari di saat wudu. Lalu apa faedahnya? Dijelaskan di sini. Nah, setelah Rasulullah menjawab begitu, Allah Ta'ala berfirman, "Shadaqta, engkau benar ya Muhammad. Wa man fa'ala dzalik." Siapa yang melakukan itu? 3 tadi ya. Menunggu berdiam setelah sholat. Yang 2 apa tadi Pak? Berjalan kaki menuju masjid. Yang 3 menyempurnakan wudu di saat sulit. Apa hadiahnya? Dzalika 'asha bi khair wa mata bi khair wa kana min khati'atihi ka yaumi waladathu ummu. Maka dia hidupnya akan hidup dalam kebaikan, mati dalam kebaikan, dan dihapus dosa-dosanya seperti saat dia baru lahir. Ternyata tidak ya menggugurkan dosa ya. Asal hatinya terpadu dengan masjid, nggak buru-buru. Makanya tadi di poin 2 kita sudah bahas minggu yang lalu. Jangan tergesa-gesa urusan masjid. Tenang aja, tenang. Gak usah keburu ketinggalan, gak usah lari. Kalau sudah selesai sholat atau masbuk, tetap dapat pahala sempurna insya Allah. Kita sudah bahas ya. Baik, Allah Ta'ala al-Bisawab. Itulah sampai adab ke-8. Kita bahas tentang adab-adab terkait masjid. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan sampai adab yang ke-16. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita. Mudah-mudahan setiap waktu, setiap detik yang Bapak-Bapak luangkan untuk taklim ini Allah balas dengan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la